Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman dalam merawat tanaman anthurium. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tanda like, tanda subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari saya. Nah pemirsa, di hadapan kita ini sudah ada tanaman Anthurium flamingo, atau ada yang juga menyebut Anthurium kuping gajah ya. Nah pemirsa, ini sudah ada bunga, sudah keluar bunga. Nah untuk Anthurium flamingo ini ada yang bunganya berwarna merah, dan ada juga yang berwarna putih. Nah lantas bagaimana untuk perawatannya? Oke, yang pertama yang akan saya bagikan media tanam ya. Jadi untuk tanaman anthurium ini media tanamnya diusahakan agak poros ya. Jadi maksudnya ini tidak terlalu banyak menyimpan air. Yang dikhawatirkan jika terlalu basah, terlalu lembab, ini akarnya akan membusuk. Nah untuk media tanam, nah ini yang saya gunakan. Yang pertama sekam. Nah ini sekam mentah. Terus yang kedua sekam bakar. Yang ketiga kokopit atau sabut kelapa yang sudah dihaluskan. Dan yang keempat, yang terakhir yang saya gunakan yaitu pasir malang. Nah keempat media tanam ini yang saya gunakan. Jadi untuk sekam bakarnya ini karena memiliki sifat porositas yang bagus, lebih cocok untuk tanaman anthurium ya. Nah untuk yang ingin memelihara yang menggunakan tanah juga bisa, namun diusahakan jangan terlalu banyak untuk tanahnya, karena sifat tanah ini menyimpan air yang banyak ya, takut akarnya ini akan busuk. Nah untuk tanaman Anthurium flamingo ini perkembangbiakannya secara tunas ya. Secara tunas biasanya muncul tunas-tunas dari sini. Nah itu bisa kita potong dan bisa kita pindahkan ke pot yang lainnya ya, untuk diperbanyak. Oke lanjut, untuk pupuk ya. Untuk pupuk yang saya gunakan untuk pupuk yang saya gunakan ini pupuknya seperti ini. Pupuk Cosmocot atau Dekastar yang saya gunakan, pupuk ini ya pemirsa. Karena kelebihannya pupuk ini bisa bertahan hingga 6 bulan untuk sekali pemberian ya. Jadi di media tanam ini kita campur. Nah untuk pot seukuran ini pemirsa, itu bisa kita berikan 1 sendok makan, kita campur dengan media tanam, itu bisa kuat sampai 6 bulan ya. Karena sifat dari pupuk Dekastar ini pemupukannya itu slow release ya, atau perlahan pemirsa. Namun jika tidak ada pupuk Dekastar ya, mungkin juga karena pupuk Dekastar ini cukup agak mahal ya, cukup agak mahal.
kita bisa menggunakan pupuk NPK ya, NPK Mutiara 1616. Namun yang perlu diperhatikan untuk penggunaan pupuk NPK ini jangan terlalu banyak. Mungkin ada dari kita mempunyai pemikiran tanaman akan subur jika pupuknya banyak. Nah itu salah sebenarnya pemirsa. Jadi pupuk itu harus kita sesuaikan untuk tanaman juga ya. Jadi jangan terlalu banyak, apalagi jika kita menggunakan pupuk NPK. NPK yang sifatnya panas ini jika terlalu banyak kita berikan, itu bisa menyebabkan tanaman ini akan mati ya, akan mati, akarnya akan membusuk ya. Nah biasanya yang saya pakai dosis atau takaran jika menggunakan pupuk NPK, biasanya saya menggunakan pupuk NPK itu dengan perbandingan 1 sendok makan. Nah, itu 1 sendok makan itu kurang lebih 20 gram ya. Nah saya campur dengan air sebanyak 3-4 liter ya. Itu 1 sendok makan kita campur dengan 3-4 liter air, lalu kita berikan ke tanaman. Jangan semuanya ya, jangan 6 liter kita siramkan semua. Jadi kita berikan kurang lebih 100 ml sampai 200 ml kita siramkan ke media tanam ya. Jadi pemupukannya kita larutkan, nah kita siramkan ke media tanam ya. Jangan sampai diusahakan jangan sampai mengenai daunnya. Nah itu jika ingin menggunakan pupuk NPK ya. Nah untuk media tanam yang saya pakai ini bisa kita lihat pemirsa, nah cukup subur. Nah akarnya pun bisa kelihatan pemirsa. Nah ini akarnya sudah banyak ya. Nah untuk bunganya pun ini sebenarnya bunganya masih kecil ya. Nanti bisa lebih besar lagi untuk bunganya. Nah yang terakhir untuk perawatan anthurium ini tempat penyimpanan ya. Tempat penyimpanan untuk tanaman ini yang perlu diperhatikan, tempat penyimpanannya ini jangan di tempat yang terlalu banyak terkena sinar matahari langsung ya. Nah, untuk penyimpanan saya ditempatkan di teras ya, di teras rumah itu, namun mataharinya pun tidak sepanjang hari ya. Hanya dari jam 7 sampai jam 9 itu terkena sinar matahari. Nah ya pemirsa, jadi kalau misalkan terkena sinar matahari terlalu banyak, nah biasanya daunnya akan menguning dan kering ya, seperti terbakar. Nah itu dia untuk tempat penyimpanan, diusahakan jangan terlalu banyak terkena sinar matahari langsung pemirsa. Oke pemirsa, mungkin cukup sekian pengalaman yang saya berikan, yang saya sampaikan dalam merawat tanaman anthurium flamingo atau kuping gajah ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tanda like, tanda subscribe, dan tekan tanda lonceng. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.